Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki materi kedua, yaitu tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan juga lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu lokasi yang tidak dapat berubah, dikarenakan sesuai dengan titik koordinat atau sistem koordinat. Contohnya itu letak astronomi Indonesia. Sedangkan lokasi relatif ini, kalau lokasi relatif berarti kebalikannya dari lokasi absolut, yang mana lokasi relatif ini dapat berubah menyesuaikan tempat ataupun keadaan sekitar. Ada contoh, yaitu letak astronomi atau lokasi absolut dan juga letak geografis atau lokasi relatif negara tercinta Indonesia, yang mana secara astronomi Indonesia berada atau terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini merupakan lokasi absolut yang mana lokasi ini tidak bisa berubah, bersifat tetap. Nah, karena ini ditandai dengan adanya garis lintang dan juga garis bujur ataupun sistem koordinat. Sedangkan lokasi relatif atau letak geografis, contohnya di Indonesia ini, berada di antara dua benua dan juga dua samudra. Lokasi relatif ini bisa berubah-ubah menyesuaikan dengan kondisi juga sekitar. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami apa itu lokasi absolut dan juga lokasi relatif, mari kita berlatih menggunakan lokasi tempat tinggal masing-masing. Bisa menggunakan aplikasi GPS Essential ataupun menggunakan Google Maps yang terdapat di Android masing-masing. Langsung saja kita buka Google Maps-nya. Di sini Google akan mencari lokasi terkini, yaitu lokasi tempat tinggal ibu. Kita klik sorotan dan mencoba diperbesar, kemudian tekan bertanda biru ini, ditekan lama sampai muncul tanda merah seperti itu ya. Nah, lihat di atas, bagian paling atas, sehingga muncul tanda min 6.971,107.589028. Nah, itu merupakan besaran dari titik koordinat yang mana berawalan yang awal ini 6, mulai dari 6 titik ke sana itu merupakan garis lintang. Kemudian selanjutnya dibatasi oleh tanda koma. 107.589 merupakan garis bujur. Nah, untuk menentukan mana yang termasuk lintang selatan maupun lintang utara, ada rumusnya. Jika bertanda negatif menunjukkan lintang selatan, maka di sini menunjukkan tertanda negatif sehingga lokasi tempat tinggal ibu berada di lintang selatan. Kemudian apabila lintang utara, maka tidak terdapat tanda negatif. Jika positif, tidak dicantumkan tanda positifnya. Begitupun dengan garis bujur setelah koma, dimulai dari 107.589, itu merupakan garis bujur yang mana rumusnya apabila positif merupakan bujur timur dan apabila tertanda negatif merupakan bujur barat. Di sini tidak ada tanda negatif sehingga otomatis dari besaran garis ini menunjukkan bujur timur, sehingga kita dapatkan untuk cara membacanya yaitu 6 derajat lintang selatan karena bertanda negatif, selatan negatif, 6 derajat lintang selatan sampai 107 derajat bujur timur karena positif. Nah, untuk penamaannya hanya angka di awal saja, tidak diikuti dengan angka belakang di belakang titik ya. Jadi angka awalnya saja 6 dan juga 107. Oke.
sehingga didapati lokasi absolut ini tidak bisa dibuat-buat karena berdasarkan garis lintang dan garis bujur atau berdasarkan letak astronomi. Nah, lokasi absolut ini lokasi yang tidak bisa berubah-ubah atau bisa kita katakan lokasi yang tetap. Oke. Setelah lokasi relatif. Lokasi relatif itu berdasarkan lokasi letak geografis, seperti misalnya Indonesia berada di antara dua benua, Australia dan Asia. Nah, begitupun di sini di rumah ibu, letak rumah ibu berada di antara pusat perbelanjaan kain murah Indo dan juga di antara lembaga pendidikan Al-Quran. Nah, oke. Maka dapat disimpulkan, secara astronomi atau secara garis lintang maupun garis bujur, rumah ibu berada di 6 derajat lintang selatan sampai 107 derajat bujur timur. Itu untuk lokasi absolutnya. Kemudian untuk lokasi relatifnya, rumah ibu berada di antara toko kain Indo dan juga lembaga pendidikan Al-Quran. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, semangat berlatih, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa gunakan kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.